Karena pertanyaan yang dengan niat yang benar itu akan merupakan satu bibit ilmu yang nanti bisa mengembang rimbun dan rindang. Berawal dari, bisa jadi dari sebuah pertanyaan. Nah, semakin strategis kita punya pertanyaan, semakin kita akan serius dalam upaya menjawab pertanyaan itu. Dan kalau masalah-masalah itu terkait dengan masalah ketuhanan, kewakilan Tuhan, dan keakhiratan, maka itu akan mempercepat proses kita ke arah keyakinan. Dan manakala keyakinan itu kita aplikasikan dengan syarat-syarat tertentunya, nanti akan bisa menghayat dan menjadi satu dalam kepribadian kita. Itu akan menjadi keimanan. Maka orang yang mukmin dia selalu ada di dalam tali dominasi ketuhanan, kewakilan Tuhan, dan keakhiratan. Maka tidak pernah ada seorang mukmin yang buruk karena dirinya sudah diikat dan didominasi oleh keyakinannya terhadap ketuhanan, kewakilan Tuhan, dan keakhiratan. Sayangnya istilah mukmin itu sekarang sudah menjadi sangat rendah di masyarakat kita, sehingga nilai ketinggiannya sudah nyaris tak terdengar. Begitu kira-kira saya mohon izin. Nah, kemarin ada yang mohon izin, karena saya yang mohon izin. Mohon izin perkenankan saya untuk ngopi terlebih dahulu. Iya. Nggak boleh atau boleh, ya sama aja, saya tetap aja turun. Turunnya sih, Mas Brian nggak boleh juga nggak apa-apa, yang penting saya turun. Monggo sih, kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, nanti kita akan kembali sharing bersama Siwa Agus Hidayat. Di sesi kedua, masih dalam berproses menuju kesejahteraan diri. Edisi hari ini, hari Kamis tanggal 7 Agustus 2008. Light Audience, siapa yang tidak mengenal Soekarno-Hatta, tokoh bangsa yang memproklamirkan berdirinya negara Republik Indonesia. Tapi, kenalkah Anda dengan Tan Malaka? Siapakah Tan Malaka? Seorang tokoh yang sebenarnya pertama kali menggagas berdirinya Republik Indonesia, bahkan sebelum era Soekarno. Bagaimana kisah Tan Malaka, tokoh misterius yang selalu hidup dalam pelarian, Bapak Republik Indonesia yang terlupakan? Untuk itu, baca majalah Tempo edisi khusus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan terbit pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2008 yang akan mengupas lebih dalam tentang pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia yang terlupakan, Tan Malaka. Juga seluruh kisah hidup, perjuangan, pelarian, dan penyamaran hingga akhir hayatnya. Dengan kedalaman isi dan aneka perspektif, edisi khusus ini layak menjadi referensi di masa mendatang. Dapatkan juga edisi khusus ini melalui agen dan toko buku terdekat. Dan untuk berlangganan Anda bisa menghubungi customer service Tempo di nomor telepon 021536 0409. Sekali lagi di 021536 0409. Tempo untuk Indonesia lebih baik. This is Light FM. www.litfmjakarta.com. Provided by Central Online. Lunch with Light. Ingin ditraktir makan siang eksklusif bersama kru Light FM? Mau kantor Anda yang terpilih dan menjadi tempat yang spesial? Penasaran? Dan gimana caranya? Lunch with Light. Lunch with Light. Gabung di Lunch with Light. Lunch with Light. Caranya sangat mudah. Tulis data diri dan data kantor Anda, serta daftar nama mereka yang akan ditraktir, dan kirim ke studio Light FM di fax 6342707 atau email ke program@lightfmjakarta.com. Lalu nantikan kehadiran Light FM di kantor Anda. Lunch with Light. Lunch with Light. Our serve, our best. Lunch with Light minggu ini didukung oleh Rehot Burger, Love and Gratitude Recipe. Lunch with Light. Only on 105.8 Light FM. The best slow hit station. Welcome to the new 105.8 Light FM. Light FM. The best slow hit station. The best slow hit station. From the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. Phone number 6332-703. Fax number 634-2707. Short message service 0818-80105A. Marketing Department 525-7892. or click www.litefmjakarta.com. The best slow hit station, 105.8 Light FM. You're entering the slow zone. Anytime, anywhere. This is Light FM. Saya Oki
Agustino Tan, Promotion Manager Mall Arta Gading, mengucapkan selamat mengudara kepada Light FM. My name is Jonathan Hughes. I'm from Mattel Inc. from the US, and we're here to celebrate with the Summer Fun Carnival here. And we'd just like to say congratulations to 105.8 Light FM. Saya Asmara Pusparani, Corporate Communications Manager PT Bayer Indonesia, mengucapkan selamat atas pengudaraan 105.8 Light FM, the best slow hit station. Saya Ben Jawat, Bayer Crop Science Country Head. Selamat atas pengundaran 105.8 Light FM, the best slow hit station. Semoga saya dapat mendengar Light FM setiap waktu, terutama saat macet. This is Light FM. Ketika diri mengais ramanmu, ketika langkah tersaruk menggapai, ketika raga tak lagi berdaya, bersimpuh pada ilahi Rabbi. Ketika jiwa tersentuh kalammu, ketika raga berlumur dosa, ketika gelap dan tanpa cahaya, hanya sinarmu, Allahu Rabbi, Allah padamu semata, Allah segala puja dan puji, Allah ku serahkan jiwa dan raga hanya padamu, Allah tiada kekuatan tanpa kasih cintamu. Terimalah hamba bersujud pasrah padamu, ilahi Rabbi. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Baik, Light Audience, kita lanjut kembali dalam berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini, Kamis tanggal 7 Agustus 2008. Dan di ujung telepon sudah tersambungkan dengan teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum, Siwo. Iya, baik, kita coba terima telepon berikutnya, Siwo, ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dari suaranya ini pasti Pak Anto. Alhamdulillah. Silakan, Pak Anto. Assalamualaikum, Siwo. Halo. Iya, silakan. Begini, Siwo. Tadi tertarik juga tuh proses Siwo itu tentang pertanyaan siapa yang menciptakan Allah. Luar biasa itu, Siwo. Enggak, saya juga pernah pengalaman waktu kuliah. Ada kawan saya suka diskusi menyatakan yang sebenarnya yang menciptakan Allah ciptakan kita manusia atau manusia yang menciptakan Allah gitu. Juga Cak Nun kan, Ainun Najib, semua rasa bertuhan itu sama. Cuman cara mencarinya yang berbeda gitu Siwo ya. Itu satu Siwo. Cuman tadi kan ada masalah tentang akal, tentang nafsu gitu. Itu kan dalam diri manusia memang ada akal itu yang berpikir, mengkaji gitu Siwo ya. Ada nafsu dan ada roh atau hati yang merasa gitu. Kan itu berperingkat Siwo. Artinya kalau akal itu ada yang jenius, ada yang sederhana, ada yang cerdik, ada yang dungu gitu Siwo ya. Kalau nafsu ada nafsu amarah
yang dia berbangga dengan berbuat jahat tapi berbangga gitu sih, Bu ya. Ada lawamah, mulhamah, mutmainnah yang di atasnya lagi gitu sih, Bu. Juga hati kan sih, Bu. Jadi kita kenal diri kita apa dengan itu dulu, Bang. Di mana kita akal kita, di mana nafsu kita gitu sih, Bu ya. Apa di mana perasaan hati kita? Apa masih ada sifat-sifat mazmumah atau sifat-sifat mahmudah gitu. Itu saja sih, Bu. Mungkin kalau ini dikoreksi, kalau kurang ditambahkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Anto. Ya. Gimana sih, Bu? Terus permasalahan yang diangkat gimana? Permasalahan yang Pak Anto angkat apa, Pak Anto? Yang itu tentang akal itu kan. Akal kan ada berperingkat. Ada jenius, ada yang cerdik, ada yang dungu, ada yang sederhana gitu kan. Terus nafsunya kan ada nafsu amarah, lawamah. Nah kan kita harus introspeksi muhasabah diri kita kan. Itu IQ kita di mana gitu kan, nafsu kita di mana, kita masih berbangga dengan kejahatan gitu kan. Atau dipuji, dicaci sama nggak gitu. Atau hati kita masih ada sifat-sifat mazmumah gitu enggak, sifat-sifat jelek, ada mahmudah, kita kenal diri kita dulu gitu. Nah, gimana sih, Bu itu? Jadi artinya Pak Anto hanya memberikan argumentasi saja ya Pak Anto? Muhasabah gitu, kira-kira gimana gitu? Muhasabah ya? Menurut si Bu gitu. Iya, baik. Bisa ditangkap sih, Bu? Iya, baik. Terima kasih Pak Anto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lainnya silakan di 0216332705. Saya coba terima 3 atau 4 telepon. Kemudian nanti saya coba bacakan SMS yang masuk. Silakan 6332705. Anda yang bisa streaming di www.lightfmjakarta.com atau juga yang bisa mendengarkan melalui Indovision channel ID 204. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Hajirin, Tangerang. Mas Hajirin, silakan. Assalamualaikum sih, Wo. Begini sih, Wo. Karena Allah Maha Memberi, maka saya meminta pada Allah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana proses dalam pengkabulan permintaan saya terkait dengan alam semesta apabila permintaan saya bersifat duniawi. Jadi gini, hubungan Allah, saya dan alam semesta dalam proses pemberian tersebut. Gitu sih, Wo. Itu ya, aja. Hanya itu saja, Mas Hajirin. Dan Siwo bisa ditangkap ya, Siwo ya? Baik. Bisa ditangkap sih, Wo. Iya, mudah-mudahan. Baik, terima kasih Mas Hajirin. Iya, Assalamualaikum. Baik, yang lainnya silakan. 2 penelpon terakhir silakan di 633 2705. Sementara untuk SMS sudah saya dapatkan 4 pengirim SMS ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Bisa agak sedikit keras suaranya, Pak? Iya, halo. Iya, dengan siapa ini? Dari Ivan. Ivan di mana? Di Jakarta. Di Jakarta, silakan Mas Ivan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, bisa lebih keras? Agak sedikit keras suaranya Mas Ivan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, pertanyaan saya gini. Puncak kehidupan manusia itu apa sih, Siwa? Sebentar, yang dimaksud oleh Mas Ivan adalah pertanyaannya puncak kehidupan manusia itu adalah apa, begitu? Iya. Hanya itu saja? Ya, yang kedua ini, apakah puncak kehidupan manusia itu menyatu dengan Tuhan? Oke, apakah puncak kehidupan manusia itu bersatu dengan Tuhan? Iya. Menyatu dengan Tuhan? Yang kedua ini pertanyaannya. Ya, Mas Ivan? Ya, revolusi yang dilakukan Muhammad di Mekah, apakah revolusi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Mekah adalah? Apakah itu hanya ya. bersifat duniawi aja? Apakah bersifat duniawi saja atau akhirat, begitu ya? Ya, Oke, baik. Terima kasih Mas Ivan. Ya, bisa disangkap juga ya. Oke, yang lainnya satu penelpon berikutnya silakan karena waktunya terbatas sekali. Silakan di 633. Gimana? Belum bisa nangkep. Yang Mas Ivan tentang puncak kehidupan manusia. Itu yang pertama, apakah puncak kehidupan manusia atau mungkin lebih gamblang lagi di mana sebetulnya sih puncak kehidupan manusia? Mungkin gitu. Dan yang kedua adalah mengenai revolusi yang dilakukan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW, apakah ada hubungannya dengan akhirat atau duniawikah atau juga akan membawa kita ke akhirat? Maksudnya apa berkaitan dengan akhirat? Gitu. Baik, satu lagi, 2 lagi penelpon silahkan 633. Gimana sih, Bu? Ini nggak cukup waktunya lagi. Oke, kalau gitu saya coba satu penelpon terakhir sih, Bu ya. Kalau nggak ada sampai sini. Oke. Assalamualaikum. Ya, kelihatannya penelpon sudah tidak ada. Dan dari SMS yang masuk, yang pertama dari Ade di Tangerang. Assalamualaikum, Siwo. Apa arti nisfu Sa'ban?
dan apa keistimewaannya. Itu berikutnya dari Bapak Agung. Assalamualaikum Siwo, mohon tanggapan tentang Isra Mi'raj berkaitan pergerakan ke Sidratul Muntaha terhadap rohani atau fisik. Nah, itu berikutnya satu lagi ini dari Bapak Yanto di Tangerang. Sekarang kan Siwo sedang hangatnya berita tentang kekejian Rian. Dalam pandangan spiritual, adakah perbuatan yang sebanding kejinya meski tidak melakukan hal tersebut? Ini dari ini dari hamba Allah di Jakarta. Oke, satu lagi mungkin Siwo ya. Tadi itu dari hamba Allah. Tadi hamba Allah di Jakarta. Bukan Mas Yanto. Bukan. Dari Pak Yanto di Tangerang adalah apa yang dimaksud dengan imamah dan apakah jamaah itu? Imamah. Dan apakah jamaah itu? Gitu. Monggo Siwo. Oke, saya ambil semua. Monggo Siwo. Silahkan tidur. Saya camping dulu Siwo ya. Tadi kita buka lagi sesi kedua kita, dimulai dari Mas Anto. Kayaknya beliau tadi tidak mengangkat topik tertentu, cuma ikut sharing kepada kita bahwa kita itu punya akal, punya nafas, dan kayaknya kita harus tahu deh terhadap kita ini yang punya akal dan punya nafas. Nah, yang saya agak tertarik tadi ada akal disebut, kan ada akal yang jenius, cerdik, bingung dan sebagainya. Itu fikir itu Pak Mas Anto. Kalau akal itu sama, di mana-mana sama. Yaitu sebuah power, sebuah tenaga yang luar biasa. Dia selalu mengajak kita kepada Tuhan dan mengajak kita kepada kebenaran, dan dia selalu mencela kalau kita berbuat yang menyalahi ketuhanan dan kebenaran. Jadi akal itu di mana-mana sama, pada setiap orang juga sama. Tidak ada yang jenius, tidak ada yang cerdik, tidak ada yang dungu dan sebagainya. Kalau jenius, cerdik, dungu itu kaitannya terhadap daerah kepala, yaitu daerah sarana mekanisme otak yang ada di dalam kepala kita. Itu ada yang jenius, ada yang cerdik, ada yang dungu, ada yang bebal, ada yang idiot, dan seterusnya. Nah, begitu yang bisa saya tanggapi. Dan juga nafas, kalau tadi sepakat nafas ada tingkat-tingkatannya begini dan begitu. Ya. Jadi yang perlu saya tanggapi cuma satu tadi, akal itu beda dengan fikir. Yang sekarang di masyarakat kayaknya lebih banyak tidak dibedakan. Ya, tapi kalau kita mau belajar, kita mengkaji lagi, membanding lebih serius bahwa akal dengan fikir itu beda, sangat berbeda. Basicnya juga berbeda. Kalau akal itu murni spiritual, kalau fikir itu terkait dengan mekanisme di kepala kita, otak kita. Terus Mas Haji ini, Allah Maha Memberi, kemudian saya meminta, lah bagaimana itu proses penggabungan terkaitannya antara Allah, saya, dan alam. Ya. Yang pertama begini, terkait dengan alam. Alam ini masing-masing sudah diberi takdir, diberi kadar. Yang nanti kadar-kadar itu saling terkait, saling seimbang, yang disebut dengan sunatullah. Gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan permintaan kita? Kalau kita meminta sesuatu yang menyalahi sunatullah, tidak mungkin akan dikabulkan. Jadi misalnya kita meminta, ya Allah, jadikanlah sebab itu tanpa akibat, tidak akan bisa. Terus, ya Allah, misalnya, jadikanlah, jadikanlah bumi ini tanpa udara, nggak bisa. Itu menyalahi sunatullah. Ya Allah, jadikanlah saya hidup terus di dunia, tidak pernah ke alam barzakh, nggak bisa. Jadi semua permintaan yang menyalahi hukum sunatullah, menyalahi misalnya hukum sebab akibat, tidak akan pernah bisa. Jadi semua permintaan seperti itu otomatis batal demi hukum sunatullah, maksudnya begitu. Ya, meskipun kita sampai menangis darah sekalipun, kalau itu menyalahi sunatullah, maka permintaan itu tidak akan pernah terkabulkan.
Jadi hubungannya terhadap alam agar permintaan kita dikabulkan, maka kita harus mengerti membaca alam, bagaimana hukum-hukum yang ada di alam, dan kalau kita ingin meminta sesuatu, jangan meminta yang menyalahi hukum sunatullah. Ya Allah, jadikan bapak saya itu menjadi anak saya, enggak pernah bisa. Maaf ya, contohnya ekstrim. Terus apa hubungannya antara permintaan saya dengan Allah? Allah itu maha baik, Allah itu maha adil, Allah itu maha benar. Jadi tidak mungkin kalau ada permintaan yang buruk itu dikabulkan. Itu tidak mungkin. Itu menyalahi dari sifat-sifat Allah, menyalahi dari kedirian Allah. Ada kan orang yang misalnya minta, oh ya Allah, mudah-mudahan dia nanti tabrakan di jalan. Ya Allah, jadikan dia orang yang paling sengsara di dunia. Nggak bisa. Allah tidak akan pernah mengabulkan permintaan-permintaan yang tidak relevan dengan kedirian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hubungannya dengan saya? Ya, mari kita berpikir sebelum kita meminta. Dan juga nanti yang disebut meminta itu paling tidak ada digolongkan menjadi paling tidak, itu ada 3 yang global. Yaitu permintaannya orang manja, itu dia suka ngerengek gitu, permintaan orang manja. Tapi kalau permintaan orang yang tidak manja, dia lebih meminta hal-hal yang memang menjadi bisa memperbaiki dirinya, bukan setiap keinginan dia minta. Kemudian ada permintaan lain yang dia tidak minta lewat lisan, tapi lewat karya. Ya, sekarang bayangkan saja seorang anak itu kadang pokoknya dia minta sama orang tua. Bahkan kadang kalau nggak dikasih dia merengek-rengek, dia meraju, ngambek dan seterusnya. Itu sebuah permintaan yang ala anak manja gitu ya. Dan biasanya itu lebih didominasi oleh egoisme. Ya contohnya anak-anak itu. Ada setelah seorang semakin berpikir, semakin dia bisa menempatkan dirinya, dia cukup kadang meminta itu memberitahukan saja, oh Bapak, buku saya habis misalnya. Padahal maksudnya dia minta buku, tapi dia lebih pandai, lebih bijak untuk mengemukakan permintaannya. Ada orang misalnya, ya Allah, keburukan saya banyak sekali, misalnya begitu ya. Itu maksudnya ini minta ampun. Ada orang yang meminta tapi dengan sikap. Jadi kalau misalnya kita punya anak dan anak kita itu cerdas dan dia itu sudah semakin dewasa. Setiap dia punya keinginan tertentu, dia tidak minta, tapi dia tingkatkan prestasinya. Orang tua yang bijak pasti tahu deh. Bahkan biasanya orang yang tidak minta seperti itu, tapi dia menunjukkan prestasi-prestasinya. Ya bayangkan kalau ada seorang pegawai, dia tidak mempermasalahkan gaji, tidak mempermasalahkan bonus, tidak mempermasalahkan fasilitas-fasilitas dari direkturnya, tapi dia prestasi di dalam tugasnya. Dia konsentrasi dalam tugasnya dan dia melakukan satu prestasi-prestasi di dalam tugasnya. Ya, seorang bos yang bijak, seorang direktur yang bijak, dia otomatis tahu deh, gitu ya. Sementara kan kita tahu bahwa Allah itu maha bijak, ya. Jadi kalau apa keterkaitan antara saya, Allah dan alam semesta, saya meminta harus tidak sekedar meminta atau sembarang meminta. Nanti kita jadi peminta yang bergaya anak manja itu. Yang paling bermutu adalah permintaan yang lewat prestasi. Dan Allah maha tahu tentang itu. Kalau permintaan itu selaras dengan kedirian Allah, sifat-sifat Allah, maka pasti deh terkabulkan. Kalau permintaan itu selaras dengan hukum sunatullah, ya berarti dia selaras untuk dikabulkan. Itu kalau permintaan. Beda dengan doa. Kalau doa itu sudah pasti memenuhi syarat ketiga-tiganya. Dan tidak ada doa yang tidak benar.
Kalau permohonan banyak yang tidak relevan, banyak yang tidak tepat, bahkan ada permintaan yang buruk. Tapi kalau doa tidak. Doa merupakan senjata orang mukmin, merupakan intisari dari peribadatan kita. Dan orang yang sudah sampai ke makom doa seperti itu, dahsyat benar. Doa itu dia berangkat dari atas, kemudian masuk dalam dirinya, kemudian digantungkan lagi kepada Allah. Tapi kalau meminta, berangkatnya dari keinginan kita, dan kita lantingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu, ya, Mas Hajirin, mohon maaf waktunya terbatas. Dan Mas Ivan di Jakarta, apakah puncak kehidupan manusia? Puncak kehidupan manusia adalah kesempurnaan yang tanpa batas. Apa itu kesempurnaan yang tanpa batas? Iya, kesempurnaan. Manusia akan, misalnya manusia bisa sampai kepada kelas kesempurnaan, tapi di dalam kelas, di dalam grid, di dalam apa ya namanya, ya di dalam kelas kesempurnaan itu bertingkat-tingkat, dan batasan yang paling atas itu tak terbatas, jadi nggak ada batas. Jadi selalu terus semakin sempurna. Apakah itu berarti kita menyatu dengan Allah? Tidak akan pernah ada yang mampu menyatu dengan Allah. Meskipun ada ya kalimat, mari kita kembali kepada Allah, menyatu dengan Allah. Tapi kalimat itu harus dimaknai dengan sangat hati-hati, karena itu memakai bahasa-bahasa yang sifatnya bukan bahasa fikih. Ya, karena begitu kita bisa menyatu dengan Allah, maka Allah terbatas oleh kita. Dan Allah itu maha tak terbatas. Dan kita diperintah selalu mendekat kepadanya. Jadi kita selalu mendekat, tapi tidak akan pernah bisa menyatu. Revolusi Rasulullah itu masalah duniawi saja atau ukhrawi? Kedua-duanya bareng, duniawi juga ukhrawi. Dan dunia ini merupakan satu proses untuk menuju ukhrawi. Yang dia di dunianya bisa memilih dengan baik, maka dia akan lanjutkan di ukhrawi jauh lebih baik. Kalau kita terbata-bata di sini dalam kebenaran dan ketuhanan, kita juga akan mempunyai akibat logis yang terbata-bata juga di sana. Jadi kalau orang masa mudanya itu sudah penyakitan, ya masa tuanya tinggal rentanya. Nah, dunia ini adalah masa muda dan akhirat itu adalah masa tua. Jadi tidak ada pemisahan antara dunia dengan akhirat. Bisa dipisahkan dalam makna sebagai sebuah proses keberlanjutan. Kurang lebih seperti itu, Mas Ivan. SMS, Mbak Adin Tangerang, Nisfu Sya'ban. Apakah Nisfu Sya'ban? Nisfu itu separuh, Sya'ban itu bulan Sya'ban. Atau bulan ruah, kalau bahasa Jawanya ruah. Sya'ban, bulan Sya'ban, ya. Nisfu Sya'ban adalah nisf itu setengah, Sya'ban itu bulan Sya'ban. Jadi pertengahan bulan Sya'ban, itu yang dimaksud nisfu Sya'ban. Apakah istimewanya? Ada istimewanya. Nisfu Sya'ban adalah kelahiran seseorang, figur yang besar yang sering dikaitkan dengan nama Imam Mahdi. Ya, kita kan sering dapat informasi-informasi tentang Imam Mahdi, dan itu sangat terkenal dalam kitab, ya, meskipun di masyarakat kurang terkenal. Meskipun juga kemudian Imam Mahdi itu yang mana, itu menjadi satu kajian yang menurut komunitas ini beda, menurut komunitas sana beda, menurut komunitas sana lagi beda lagi, dan sudah ada sekian orang yang mengaku dirinya Imam Mahdi. Mana yang benar? Itu sesuatu kajian yang sangat rumit sekaligus indah. Jadi itu terkait dengan nisfu Sya'ban. Istimewanya di mana? Kurang lebih seperti itu. Kemudian Mas Agung, Isra Mi'raj itu roh atau fisik? Ada dua pendapat, Mas. Ada yang mengatakan rohnya saja, dan itu tidak masalah. Kayaknya semua sepakat kalau tentang rohnya. Tapi ada yang memahami dengan fisiknya, tetapi fisik yang sudah manage oleh rohnya menjadi cahaya. Jadi fisik itu dirubah bukan sekedar menjadi energi, tapi lebih spiritual lagi dari energi, yaitu cahaya. Nah, fisik yang sudah menjadi cahaya itu kemudian tidak berbeda antara spiritual dengan fisiknya, dan itu yang kemudian diperjalankan dalam Isra wal Mi'raj. Kurang lebih seperti itu, Mas Agung, artinya sempit.
mohon maaf, bagi yang kurang banyak, kurang puas, terima kasih tidak puasnya, bisa hubungi ke HPSN. Kemudian dari hamba Allah, lihat, adakah yang sebanding dengan itu yang jauh lebih jahat dari itu? Banyak sekali, Mbak, hamba Allah atau mas hamba Allah itu. Tentang mutilasi, Nabi itu ada kok yang dimutilasi. Coba kalau itu kita bandingkan dengan Karbala misalnya. Karbala itu di sana ada 73 orang, semua dimutilasi, bahkan kepalanya dipotong dan masing-masing kepala itu ditancapkan dalam tombak dan itu diarak dari kota ke kota. Dan itu terkait dengan salah satu cucu Rasulullah yang namanya Husain, putranya Ali karamallahu wajhah dan istri tercintanya Fatimah binti Rasul. Jadi lihat dia itu kelas terlihat lah, banyak yang kelas kakap. Ada nabi yang dia dimutilasi dan dia dimasukkan di dalam perut kambing. Dia dimutilasinya itu digergaji, dia dimasukkan di dalam pohon gitu ya. Coba pelajari, ada sejarah tentang Nabi Ilyas. Jadi orang-orang jahat itu sudah ada sejak dulu, sekarang juga ada. Tapi kalau sekedar dibandingkan dengan kejahatan lihat, ada apa-apanya ya. Ini juga keterkaitannya tidak dengan satu figur-figur. Kalau yang di Karbala itu figur seperti apa, kemudian Nabiullah Ilyas itu figur seperti apa yang sudah dimutilasi. Ya, jadi coba deh kita belajar sejarah. Gitu kayaknya enggak ada masalah Allah. Mas Yanto yang terakhir, apakah imamah dan apakah jamaah? Imamah itu sering dikaitkan dengan adanya sistem yang di sana dipuncaki oleh imam. Nah, kita sering membahas tentang imam. Imam adalah sebuah pangkat yang lebih tinggi dari Nabi dan lebih tinggi dari Rasul. Nah, ini mohon maaf, ini masih sangat kalau sepanjang yang saya tahu sangat kurang bersosialisasi tentang adanya pangkat spiritual yang namanya pangkat imam. Nabiullah Ibrahim itu sudah punya pangkat Nabi, sudah punya pangkat Rasul, dan beliau masih dikasih pangkat lagi yang terakhir yang dahsyat, yaitu pangkat imam. Dan Nabiullah Ibrahim disebut sebagai bapaknya tauhid itu karena beliau merupakan imam yang pertama, yang manusia yang mampu mencapai makom imamah yang pertama. Ya. Nabi Adam misalnya itu nabi, ada ya, Rasul, tapi tidak sampai ke makom imam. Dan semua nanti keturunan Ibrahim melalui Yakub, kok Yakub ya? Melalui siapa ya? Kok Yakub sih? Lupa nih. Beliau Nabi Ibrahim itu mempunyai dua anak dari istri muda dan istri tuanya, satu-satu gitu. Yang satu Nabiullah ada Nabiullah Ismail, lupa, ya Allah, ya dari luar. Ayo bantu SMS. Ya semua ada yang bantu nih. Aduh, lupa. Ya kurang lebih begitulah. Keturunan Ibrahim itu nanti ada disebut sebagai Ali Ibrahim. Itu semuanya punya pangkat Nabi, punya pangkat Rasul, punya pangkat Imam. Kemudian nanti yang dari jalur Nabiullah Ismail, alaihissalam ajma'in, itu ada Muhammad dan nanti juga ada Ali Muhammad. Jadi ada Ibrahim wa Ali Ibrahim, ada Muhammad wa Ali Muhammad. Itu mereka semua mencapai makom-makom imam. Nah, sistem yang terkait dengan itu disebut sebagai sistem imamah. Kurang lebih begitu. Kalau jamaah itu jauh lebih luas permasalahannya. Jadi jamaah itu biasanya ngingetin. Nah, Nabi Ishaq, terima kasih Mas Ismail. Terima kasih Mas Budi. Wah, banyak kurang yang ngasih bantu saya. Terima kasih semua SMS-nya. Nabiullah Ishaq tadi itu ya.
yang kemudian keturunan yang suci itu ada Nabi-Nabi Bani Israel yang nanti dikaitkan dengan Ali Ibrahim, itu semua minta ke imam. Kemudian tadi sudah ya. Kalau jamaah itu penggunaan istilah atau makna dari jamaah itu sangat terkait dengan topiknya apa, maudunya apa, konteks permasalahan, konteks kalimatnya apa. Jadi jamaah itu bisa dikaitkan dengan umat, yaitu adanya imam dan makmum. Ada jamaah terkaitkan dengan salah satu ritual di dalam sholat, itu ada terkait dengan Jumat, ya. Bahkan sekarang setelah dipakai dari hal-hal yang ya akhirnya istilah dari jamaah ini akhirnya menjadi kabur makna aslinya. Misalnya apa? Ini korupsi berjamaah nih. Jadi ada korupsi berjamaah, ada calo berjamaah, ada apa lagi nanti selingkuh berjamaah, kan kacau nih. Jadi begitulah, ini sudah jadi sudah ada transformasi bahasa menjadi bahasa yang sangat terbuka sehingga bisa dipakai dicomot sana sini. Ya meskipun itu sebetulnya kita perlu mempunyai etika dalam berbahasa ya. Jamaah itu mempunyai satu esensi yang baik, kebersamaan, kepersatuan, begitu. Sekarang sudah ditempelkan ke hal-hal yang buruk seperti ada selingkuh berjamaah lah, korupsi berjamaah lah, jadi kacau lah. Aduh. Siwo? Halo Siwo? Ya, Siwo? Iya, kelihatannya ada sedikit gangguan hubungan kami dengan Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 7 Agustus 2008. Kami mohon maaf karena ada sedikit gangguan atau trouble yang terjadi. Sebelum kita lanjut, kita coba dengar dulu yang berikut ini. Ya baik, Light Audience sudah tersambungkan lagi dengan Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. kita lanjut lagi yang tersisa tadi. Putus berjamaah. Iya, putus berjamaah. Silakan Siwo. Wah, ini SMS-nya ikut sharing berjamaah. Wah, Mang Dino. Mas Budi Santoso. Jawab semua. Nabi Ishak mau. Iya, betul. Terus Mas Brian gimana nih? Halo? Apanya? Iya, lanjut enggak? Waktunya habis. Oh, waktunya habis ya? Soalnya tadi terputus sih Siwo. Baik, jadi kita terakhir bahwa imamah itu kayaknya masih belum tercemar istilah itu, meskipun kurang bersosialisasi. Kalau jamaah itu sudah sangat populer di masyarakat kita sampai kemudian maknanya sudah semakin terdegradasi menjadi turun karena juga bisa dikaitkan dengan hal-hal buruk. Iya. Ya. Selingkuh berjamaah gitu ya Siwo ya? Ya. Selingkuh berjamaah. Iya, itu ada gitu ya. Ada Republik Selingkuh, disebut selingkuh berjamaah. Iya baik Siwo, kelihatannya kita harus akhiri acara berproses menuju kesejahteraan diri edisi hari ini. Saya mau ngopi berjamaah. Iya, minggu depan insya Allah kita ketemu lagi Siwo ya. Terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan tentu saja mudah-mudahan tidak puas dan terima kasih atas tidak puasnya. Semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran, penghambaan dan berkah. Mohon pamit Mas Brian Sen. Monggo. Bila taufiq wal hidayah wala haula wala quwwata illa billah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian berakhir sudah acara berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini. Hari Kamis tanggal 7 Agustus 2008. Insya Allah di minggu depan di hari dan jam yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwa Agus Hidayat. Saya Brian Sifor mohon diri dan kita akan ketemu lagi dalam